Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Pada kesempatan kali ini, saya Inayah Niara Saal dengan NIM akhir 0307 ingin menyampaikan 5 poin sesuai dengan instruksi dari tugas pada kesempatan kali ini. Yang mana terdapat 5 poin penting yang saya tangkap dari pembahasan, yaitu tentang imperfect peace. Yang mana perdamaian itu tidak akan pernah sempurna karena ternyata di realitanya itu sangat banyak perubahan. Jadi seterusnya tuh masih ada perbaikan-perbaikan yang tetap harus dilakukan. Jadi ketika sudah ada damai, tidak semata-mata dikatakan oh ini sudah damai. Tapi bagaimana caranya kita untuk menjaga perdamaian itu dengan terus memperbaiki. Nah, hal ini dijelaskan oleh Francisco Muñoz, dan hal ini berhubungan langsung atau berhubungan erat dengan Galtung, yaitu sang bapak perdamaian, yang mana dikatakan bahwa perdamaian itu adalah evolusi permanen. Kenapa dikatakan evolusi permanen? Karena perdamaian itu harus terus menerus untuk diperbaiki, jadi tidak setelah damai ya sudah gitu, tapi terus menerus untuk diperbaiki. Nah, lalu poin kedua, nah si Galtung ini melihat perdamaian ada negatif sama positifnya gitu kan. Nah, sedangkan Munoz dia tuh lebih ke proses orientednya, yang mana jalan menuju perdamaiannya ya bentuk perdamaian itu sendiri. Jadi goalsnya itu dalam bentuk perubahan. Jadi bukan dalam bentuk kemenangan, tapi dalam bentuk perubahan yang terus-menerus dilakukan. Karena kalau misalkan perdamaian itu tidak dilanjutkan dengan perubahan untuk dijaga, setelahnya pasti akan muncul lagi konflik-konflik yang tidak teratasi gitu. Nah, sebenarnya Galtung dan Munoz ini kalau dilihat secara dari definisinya mungkin bisa dikatakan cukup sedikit berbeda, tapi ketika kita pelajari lebih lanjut, hal ini itu ternyata punya keterhubungannya. Jadi nggak semata-mata Galtung ini salah atau Munoz ini benar, karena sebenarnya Galtung ini kalau lebih pelajari lebih dalam, dia mirip dengan perspektifnya Munoz gitu. Nah, lalu poin ketiga yaitu Munoz ini bilang perdamaian itu tidak sama dengan perfection gitu. Nah, lalu yang ketiga, violence dan peace itu bagai mata koin. Jadi ini mata koin. Ini mata koin, misalkan anggap ini violence, terus yang ini itu peace gitu. Nah, kita ini jadi hal yang tipis gitu. Nah, jadi bagaimana caranya itu peace itu bisa selalu di atas, menjadi pilihan pertama dibanding violence. Karena mau kita menghilangkan violence itu sendiri, violence itu tidak bisa dihilangkan. Karena setiap ada konflik, yang mana konflik itu tidak selamanya bermakna negatif. Karena ketika ada konflik, hal itu akan menjadi membawa positif, perubahan positif ke arah yang lebih baik. Jadi maka dari itu, bagaimana caranya kita terus mengusahakan perdamaian walaupun tidak bisa menghilangkan violence itu secara keseluruhan gitu. Nah, lanjut poin selanjutnya yaitu ada banyak bentuk perdamaian. Jadi perdamaian itu nggak hanya perdamaian internasional gitu, tapi juga ada perdamaian baik individu, kelompok, dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu yang selanjutnya, siapa sih yang jadi agensi perdamaian gitu? Mungkin kalau teman-teman HI bakal berpikir atau akan berpikir bahwa oh yang menjadi agensi ya lembaga atau misalkan United Nations yang berwenang akan hal itu. Tapi ternyata tidak. Ketika kita belajar lebih lanjut, agensi perdamaian itu tidak hanya badan penegak hukum, tapi individu seperti kita ini bisa berkontribusi dalam perdamaian kecil, yang bisa dikatakan recognize small peace gitu. Jadi dengan kita memberikan small piece seperti misalkan kita mencegah adanya kekerasan di lingkungan sekolah atau keluarga. Misalkan nih lagi ada diskusi di kelas, debat, apalagi kan kalau debat itu suasananya lumayan lumayan berapi-api. Nah, tapi di situ kita bisa tidak menggunakan kekerasan atau violence. Nah, itu sudah merupakan small piece langkah kita dalam menjaga perdamaian gitu. Nah, selanjutnya eh, ketika kita belajar tentang teorinya si Galtung dan juga teorinya Munoz, tidak selamanya kedua ini itu harus dipilih salah satu gitu. Jadi tidak dikatakan bahwa oh yang paling benar itu punya Galtung atau oh yang paling benar itu punya Munoz.
Karena kedua perspektif ini punya pendapat ini itu punya kekurangannya. Jadi ada juga beberapa pengamat yang mengkritik, oh punyanya Galtung kurang tepat, atau oh punyanya Munyos ini kurang karena terlalu realistis atau dan lain sebagainya gitu. Nah, karena kedua hal ini itu ternyata berhubungan. Jadi ya seperti yang kita ketahui di HI itu nggak ada benar atau salah dalam perspektif karena kan berbeda-beda gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghubungkan, mempadu padankan perspektif tersebut. Mungkin sekian Bapak dari poin-poin yang saya dapat. Mungkin kurang lebihnya mohon koreksiannya atau tambahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.